Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun, hidup kita dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita, menjadi penolong bagi kita, yang akan terus menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita dan Tuhan juga yang akan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat dan anugerah, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat, anugerah berkat-berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yosua 1. Ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat dikasih Tuhan, ya ini pesan yang disampaikan untuk Yosua. Pada waktu Yosua menerima tongkat estafet kepemimpinan untuk memimpin bangsa Yahudi yang begitu besar itu, ya kita menuliskan berulang kali dikatakan kuatkan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Berarti sesungguhnya Yosua juga ada rasa, gimana ini bangsa sebesar ini gitu ya. Dan dia sudah melihat bagaimana karakter bangsa itu ketika di bawah kepemimpinan Musa. Tidak mudah memang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan Yosua supaya tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Yaitu firman Tuhan sebagai pedoman di dalam memimpin bangsa itu. Ya, supaya dia selalu merenungkan siang dan malam. Dan supaya bisa bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, jadi artinya apa? Kitab suci ya dalam waktu itu Taurat ya itu harus diperkatakan, harus direnungkan dan lebih lagi harus dilakukan. Nah, dengan demikian maka firman Tuhan katakan perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah saya bahas ya tentang berhasil dan beruntung beberapa waktu yang lalu, udah lama ya. Kalau berhasil itu artinya ada proses yang dijalani. Ya, perjalanan hidup yang harus ditempuh. Berhasil. Tapi kalau yang namanya beruntung itu adalah yang namanya kasih karunia. Keberuntungan itu bukan karena gagah kuat, bukan karena perjuangan, tapi itu anugerah pemberian, kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu memperkatakan, kalau diperkatakan ya karena dengan memperkatakannya telinga kita mendengar, iman timbul dari pendengaran. Nah, dengan disitulah kita dibangun imannya. Lalu merenungkannya, dirasakan, direnungkan sungguh-sungguh dan akhirnya dilakukan.
ya, dikerjakan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu, sehingga perjalanan berhasil dan kita beruntung. Firman-Nya juga mengingatkan supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yuk, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, tetap kuatkan, teguhkan hatimu. Percayalah bahwa rancangan Tuhan damai sejahtera bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kehancuran. Tetapi Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Bahkan Allah pun akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, ketika kita mengasihi Dia, ketika kita hidup sesuai dengan rencananya. Ya, kalau kita ikuti firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, maka jangan sampai kau menjadi tawar hati atau mulai putus asa, kecut hati, mulai takut. Tetapi percaya bahwa Tuhan Allah menyertai. Dikatakan kemanapun engkau pergi. Firman untuk Yosua hari ini berlaku juga buat kita semua. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau Tuhan yang menyertai, kita percaya bahwa Tuhan juga pasti melindungi. Tuhan juga pasti yang akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan juga yang akan menuntun kita. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan pula yang akan membela kita. Tuhan juga yang akan menolong kita. Tuhan juga yang menopang hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan pasti akan berperkara dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kuncinya yang pertama adalah apa? Ya, perkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Setelah itu, ingatlah untuk jangan sampai engkau menjadi tawar hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Masalah boleh besar, tapi ingatlah bahwa Tuhan lebih besar. Masalah boleh rumit, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan yang akan memampukan kita melewati sebesar, sesulit, serumit apapun permasalahan yang terjadi. Percaya, kita akan berhasil dan keberuntungan juga menyertai hidup kita. Ingat, selalu perkatakan, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menggugah kami, memberi semangat kami, memberi pengharapan bagi kami. Mungkin ada banyak di antara kami yang bergumul dengan permasalahan kehidupan. Entah itu kesehatan, entah itu perekonomian, pekerjaan, relationship, keluarga, apapun itu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu. Selalu memperkatakan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Lebih lagi kami akan terus meneguhkan, menguatkan hati. Kami tidak akan menjadi tawar hati atau kecut hati. Kami mau terus memandang Tuhan. Dan kepercaya Tuhan, Engkau menyertai hidupku. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membawa kami mengalami kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa hari ini, tuntun kami sertai segala aktivitas kami ya Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.